Nama gue Benny, dan pada kesempatan kali ini gue akan menceritakan alur cerita film yang berjudul The Crush. Film yang dirilis pada tahun 1993 ini menceritakan tentang seorang gadis psikopat yang mencintai seseorang dengan secara berlebihan sampai rela melakukan apa saja. Tanpa berlama-lama, simak cerita berikut dan selamat mendengarkan. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang berjalan untuk mencari tempat tinggal baru. Pria ini bernama Nick. Setelah Nick berkunjung beberapa rumah, tak ada satupun rumah yang cocok dengannya. Di tengah perjalanannya, dia hampir menabrak seorang gadis remaja. Nick terpesona dengan kecantikan gadis ini, dan secara kebetulan, ternyata orang tua gadis tadi menyediakan sebuah rumah sewa yang terletak di halaman belakang. Setelah melihat-lihat, Nick yang menyukai ketenangan merasa cocok dengan rumah ini. Nick pun akhirnya masuk dan membereskan barang bawaannya. Namun gadis tadi yang bernama Adrian dan temannya Sen sedang mengawasi Nick dari halaman rumahnya. Adrian pun menyuruh Sen untuk mengecek apakah Nick ini adalah orang yang baik atau bukan. Setelah Sen bertemu Nick, dia malah tersenyum sendiri karena ketampanan Nick. Akhirnya, Sen pun keluar dan segera memberitahu Adrian kalau Nick adalah seorang yang keren. Pada keesokan harinya, Nick berangkat kerja dan dia melaksanakan sebuah rapat. Nick yang seorang penulis sekaligus jurnalis ini diminta oleh bosnya untuk membuat artikel tentang seorang perampok terkenal. Namun, untuk mendapatkan informasi dari perampok itu sangatlah sulit bagi Nick. Pada malam harinya, Nick yang sedang bekerja tiba-tiba didatangi oleh Adrian dengan baju seksinya. Di sini, Nick curhat kalau dia sedang stres gara-gara pekerjaannya. Pada saat curhat, tiba-tiba Adrian menggoda Nick dan membuat Nick hilang fokus. Keesokan harinya, Nick yang sedang mandi tiba-tiba didatangi oleh Adrian, dan Adrian minta foto Nick bersama ayahnya agar dapat dibawa pulang. Nick menolaknya karena dia baru mengenal Adrian. Pas Nick memakai baju, si Adrian malah mengintipnya. Setelah mandi, Nick yang ingin berangkat ke kantor malah ditahan oleh Adrian agar Nick datang ke pestanya nanti malam. Nick yang sedang buru-buru pun langsung mengiyakan tawaran Adrian. Nick pun tiba di kantornya, dan hari itu merupakan hari di mana Nick harus mengumpulkan artikel mengenai perampokan itu. Ternyata artikel itu sudah dirubah. Karena sudah tak ada pilihan, akhirnya Nick tetap memberitahu artikel tersebut kepada bosnya. Pada malam harinya, Nick yang bekerja tiba-tiba teringat dengan janjinya ke Adrian. Ia pun langsung menghentikan pekerjaannya dan segera datang ke pesta itu. Di pesta itu, Nick mendengar seorang yang sedang bermain piano dengan sangat handal. Ternyata orang itu adalah Adrian. Setelah selesai, Nick yang terkesima menghampiri Adrian. Ketika sedang asik mengobrol, Adrian bilang kalau dialah yang sudah merubah artikel Nick. Nick yang mendengar hal itu langsung marah. Dan sebagai permintaan maaf, Adrian mengajak Nick ke sebuah tempat. Mereka berdua akhirnya sampai di sana. Dan Adrian menunjukkan keindahan sungai di sana. Dan mereka berdua akhirnya bercumbu di sana. Untungnya Nick sadar kalau perbuatannya itu salah, dan ia langsung pulang. Sesampainya di rumah, Nick pun menyesal karena sudah bercumbu dengan gadis di bawah umur. Pada keesokan harinya, Nick yang sedang bekerja, tiba-tiba sadar kalau fotonya bersama ayahnya sudah hilang. Nick mencurigai kalau fotonya telah dicuri oleh Adrian, dan akhirnya ia mendatangi rumahnya. Sesampainya di rumah Adrian, Nick langsung masuk dan melihat-lihat kamar Adrian, dan tiba-tiba terdengar suara Adrian yang sedang menuju kamarnya. Karena panik, Nick akhirnya bersembunyi di sebuah lemari. Adrian pun masuk ke kamarnya dan langsung melepaskan bajunya. Nick yang kaget pun tak sengaja membenturkan kepalanya dan membuat Adrian sadar kalau ada seseorang di dalam lemari. Adrian yang tahu kalau ada Nick di dalam malah langsung ngasih hadiah ke Nick. Setelah Adrian pergi, Nick pun langsung pergi ke tempat itu. Namun, sialnya, Nick malah bertemu dengan bapak Adrian. Dan di sini, Nick beralasan kalau dia habis kembaliin buku yang sudah ia pinjam
Dan secara kebetulan, bapaknya Adrian langsung menyuruh Nick membawakan belanjaannya menuju loteng. Setelah sampai di loteng, Pak Adrian ini menceritakan banyak hal tentang wahana itu. Sore harinya, Nick bertemu dengan Adrian dan Nick menjelaskan kalau dia dengan Adrian berbeda 10 tahun. Dan Nick juga menegaskan kalau di antara mereka berdua tidak ada hubungan apapun. Si Adrian pun sudah terlanjur suka kepada Nick dan mengajaknya untuk melakukan adegan pengenjotan. Dan Nick pun langsung kaget dan marah. Pada keesokan harinya, Nick yang sedang membersihkan mobilnya tiba-tiba didatangi oleh Sen. Dan dia mengatakan kalau Adrian itu bukan cewek baik-baik. Dan Sen mengajak Nick untuk bertemu di sebuah hutan. Tanpa disadari, percakapan mereka berdua didengar oleh Adrian. Pada saat Sen dan Adrian sedang berlatih kuda, Adrian diam-diam melonggarkan ikat kuda yang akan dinaiki oleh Sen. Pada saat Sen menaiki kuda, tiba-tiba Sen jatuh dan membuat dia cedera. Shan, are you okay? Scene pun berpindah, menunjukkan Nick yang sedang menunggu Sen untuk datang. Namun, tanpa diduga-duga, yang datang bukanlah Sen, melainkan Adrian. Di sini, Adrian bilang kalau Sen sedang di rumah sakit karena telah mengalami kecelakaan. Be too careful. Setelah kejadian ini, Nick pun sadar bahwa Adrian merupakan seorang psikopat. Singkat cerita, Nick yang sedang rapat, namun asisten Nick datang dan bilang kalau artikel tersebut telah hilang. Nick yang kaget pun langsung pulang untuk mencari file cadangan yang ada di komputernya. Dan ternyata file di komputernya pun juga hilang. Si Nick lantas marah. Dan di saat bersamaan, Nick melihat sebuah memori yang terletak di bawah karpetnya. Bahwa ternyata terdapat ruang rahasia di bawah rumah sewanya ini. Setelah dicek, ternyata di ruangan tersebut terdapat nama Nick yang digunakan untuk sebuah pemujaan. Nick yang melihat hal itu langsung naik dan menutup ruangan itu. Saat sedang bekerja, Nick terus mendapatkan telepon dari Adrian. Namun Nick yang sudah sadar kalau Adrian ini adalah gadis gila, akhirnya mengabaikannya. Karena terus diganggu oleh Adrian, Nick akhirnya memutuskan untuk pindah rumah. Saat Nick sedang membereskan barang-barangnya untuk pindah rumah, tiba-tiba datang Ami, teman kantornya, dan di sini Ami tiba-tiba mengatakan kalau dia suka dengan Nick, dan mereka juga langsung melakukan adegan pengenjotan. Di sisi lain, Adrian yang sedang bersedih, dan Adrian pun memutuskan untuk mendatangi rumah Nick. Keesokan paginya, ketika Ami ingin pulang, Adrian menghampiri Ami dan menanyakan kepada Ami tentang hubungannya dengan Nick. Ami pun menjawab kalau Adrian tidak seharusnya ikut campur tentang hal ini. Sesampainya di rumah, Ami langsung masuk ke ruang cetak foto. Tanpa diduga, ternyata Adrian sudah mengikuti Ami. Adrian yang cemburu, tanpa pikir panjang, langsung memasukkan sekantong lebah ke ruangan itu. Hal ini menyebabkan Ami hampir tewas. Singkat cerita, Nick mendapatkan sebuah telepon kalau Ami sudah masuk rumah sakit. Adrian yang sudah ada di sana mencoba untuk menenangkan Nick dan mengajaknya untuk menonton perlombaan kudanya. Ketika lomba hendak berlangsung, Adrian tidak melihat Nick di sana. Adrian yang marah pun langsung pergi ke kantor Nick dan sesampainya di sana, Adrian langsung menampar Nick yang menyebabkan orang-orang di sana menjadi kaget. Nick langsung menarik Adrian dan langsung menjelaskannya kepada Adrian bahwa mereka tidak memiliki hubungan apapun. Adrian yang sudah terlanjur sayang pun berusaha mencium Nick, tapi Nick menolaknya. Akhirnya, Adrian berteriak hingga membuat orang-orang di sana menjadi kaget. Singkat cerita, setelah kejadian tadi, Nick pun pulang. Namun, sesampainya di sana, ternyata sudah ada polisi yang menunggu Nick. Dan ternyata, Nick sudah dituduh melakukan kekerasan terhadap Adrian yang masih di bawah umur. Terlihat kalau Adrian yang tersenyum karena sudah berhasil memfitnah Nick. Dan ketika ditanyai pun, Adrian ini berakting seolah-olah adalah korban atas kekerasan yang telah dilakukan oleh Nick. Di sisi lain,
diperlihatkan Nick yang berusaha keras untuk menjelaskan pada polisi bahwa dia telah difitnah oleh Adrian. Tapi tak satupun ada yang percaya. Nick pun akhirnya dipenjara. Namun tak berselang lama, Nick pun dibebaskan atas jaminan dari bosnya. Di sini, bosnya menyuruh Nick untuk segera membereskan barang-barangnya dan segera pindah dari rumah itu. Singkat cerita, Nick pun pulang dan membereskan barang-barangnya. Namun, tak diduga, datanglah Sen. Sen merupakan satu-satunya orang yang percaya kepada Nick kalau dia merupakan korban atas fitnah yang dilakukan oleh Adrian. Sen yang memberitahu kalau Adrian ini pernah suka dengan guru olahraganya, dan akhirnya menyebabkan guru olahraganya ini meninggal. Nick yang sudah stres pun langsung menyuruh Sen pulang. Sesaat Sen pulang, Nick mendengar sebuah suara yang berasal dari rumah Adrian. Nick yang yakin telah terjadi sesuatu pada Sen, segera mendatangi rumah tersebut. Ketika Nick melihat keadaan sekitar, Nick kaget karena lagi-lagi dia melihat nama dan fotonya yang digunakan sebagai pemujaan. Tanpa diduga, di belakang Nick sudah ada Adrian, dan Adrian juga menjelaskan kalau dia ini tergila-gila dengan Nick dan mengajak Nick untuk melakukan pengejutan duniawi. Nick yang tidak peduli karena diabaikan lagi, Adrian langsung memukul Nick dari belakang hingga dia jatuh dari lantai 2. Setelah terbangun, Nick pun naik ke loteng untuk mencari Sen. Akhirnya, Nick berhasil menemukan Sen yang ternyata terikat pada sebuah wahana tadi. Nick pun langsung menolongnya, namun tiba-tiba Nick dipukul lagi oleh Adrian. Nick yang sudah muak pun mencoba melawannya. Ketika Nick menyerang Adrian, tiba-tiba datang ayah Adrian yang langsung mengajar Nick. Anehnya, ayahnya Adrian ini malah dipukul oleh anaknya sendiri. Pada akhirnya, Nick pun berhasil mengalahkan Adrian. Scene pun berpindah. Terlihat Adrian yang sedang melakukan serangkaian pengobatan dan dia terlihat sedang berbicara dengan seorang dokter muda. Terlihat jika Adrian senyum-senyum sendiri dan sudah pasti kalau si dokter ini adalah target Adrian selanjutnya. Nama gua Benny dan jangan lupa untuk waspada.